mau tanya Ustaz di luar tema kali ini, Ustaz. Ustaz, Ya, silakan. bagaimana hukumnya Ustaz, kita diberi voucher belanja ya voucher, tapi kita tukar sama teman mungkin dapat voucher 600.000, kemudian karena vouchernya kita istilah harus belanja tempat ke toko, tapi kita rasanya nggak gitu butuh dengan karena harus vouchernya harus dibelanjakan di toko tertentu atau voucher fuel nggak dapat voucher rupa pertama gitu, lalu kita tukar dengan uang 500.000, voucher tadi 600 kita tukar 500, itu hukumnya macam mana Ustaz? Uang cash tadi ya. Kedua Ustaz, apa benar zikir Ustaz, apabila kita membaca Al-Quran contohnya, setelah selesai baca Al-Quran tuh yang kita baca itu, saya baru tahu juga subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah ini benar Ustaz, lafaz zikir ini setelah selesai baca Quran kita baca ini Ustaz. Dan terakhir Ustaz, apabila kita berniat kerja Ustaz, nah, setiap hari kita berniatkan, kita berangkat kerja, kita niatkan dalam hati bahwa kita kerja untuk menafkahi anak istri, sehingga nafkah ibu orang tua kita, keluarga kita, sehingga tiap hari kita kerja itu tiap hari kita dapatkan pahala. Apakah niat itu hanya tiap pagi kita lakukan, atau nggak perlu kita lafazkan, maksudnya nggak perlu diniatkan tapi otomatis kita niatkan itu aja ke umur hidup kita sampai kita kerja gitu Ustaz. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Bapak David Abu Marsal ya. Silakan Ustaz, langsung saja. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya ya, tentang masalah pertama masalah seseorang menukarkan voucher ya, yang mana voucher itu harganya 600.000 kemudian diuangkan menjadi 500.000 ya. Boleh apa tidak di dalam syariat Islam? Jawabannya insya Allah boleh. Kenapa? Karena voucher di sini bukan uang, ya. Tetapi voucher di sini kalau seandainya dia uang kan tidak bisa ya di toko tersebut. Tetapi dia harus membeli dengan barang. Maka tidak ada masalah. Ya, tukar menukar antara voucher karena dia tidak berlaku di situ jenis ribawiyah. Jenis riba tidak berlaku. Maka tidak mengapa dia tukar dengan uang, ya, dengan nominal 500.000, uangnya vouchernya 600.000, tidak ada masalah karena ini tukar menukar barang yang tidak berlaku salah satunya hukum riba ya, karena voucher tidak bisa dihukumi dia seperti uang ya. Voucher bukan uang dan juga bukan seperti cek juga tidak ya. Kenapa? Karena voucher itu terbatas, tidak bisa diuangkan tetapi bisa beli barang, dan juga tidak bisa belanjakan di toko lain, khusus di toko yang mengeluarkan voucher tersebut atau yang satu kerjasama dengan yang mengeluarkan voucher tersebut, sehingga dia tidak bisa dihukumi seperti uang dan juga tidak dihukumi seperti cek, sehingga tidak mengapa tukar menukar walaupun nominalnya lebih sedikit uang yang dia dapatkan, maka tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah masalah seseorang tentang masalah seseorang membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran kemudian dia menutupnya dengan doa kafatul majlis ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya. Maka apakah ini disunnahkan ataukah tidak ya? Maka ahlul ilm mengatakan emang ada diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma jalasa Rasulullah majlisan qad wala tala Qur'anan wala shalla salatan illa khatama dhalika bi kalimat. Qal faqultu ya Rasulullah araka ma tajlis majlisan wala tatlu Qur'anan wala tusalli salatan illa khatamta biha ula'il kalimat. قال نعم من قال خيرا ختم له طبأ على ذلك الخير ومن قال شرا كنا له كفارة.
subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya tidak Rasulullah SAW ya duduk di sebuah majlis dan tidak pula beliau membaca Al-Quran, tidak pula beliau salat pada majlis tersebut kecuali beliau tutup majlis tersebut dengan kalimat. Beliau tutup majlis tersebut dengan kalimat. Ya. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ya saya melihat kamu setiap majlis, kata para sahabat, menutup kalimat tersebut. Kemudian disebutkan di akhir hadis, kalimat yang dibaca oleh Nabi adalah subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahlul ilm mengatakan bahwasanya ya katakan kata para ulama, jika seseorang membaca Al-Quran dan setelahnya, kalau dia membaca doa ini maka tidak mengapa. Ya sebagaimana ya disebutkan di dalam hadis ini. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka sebagian para ulama membawa hadis ini kepada secara umum, baik itu di dalam bermajlis, baik itu di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, maka ditutup dengan ini. Tetapi sebagian ahlul ilm banyak juga mereka tidak membawa ketika membaca Al-Qur'an ditutup dengan ini. Ya. Kenapa kata mereka? Karena hadis ini sifatnya khusus ketika seorang di dalam majlisnya membaca Al-Quran. Adapun ketika dia membaca Al-Quran, ya dia sendirian, kata ahlul ilm, maka dia tidak menutup dengan ini. Artinya ada khilaf di sini di kalangan para ulama. Walaupun As-Sindi dan yang lainnya ketika mensyarah ini mengatakan bahwasanya hendaknya disunnahkan ketika seseorang itu selesai membaca Al-Quran atau selesai dari dia membaca ayat suci Al-Quran, dia menutup dengan doa ini. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian intinya kalau ada seseorang menutup dengan doa semacam ini maka tidak diingkari. Ya tidak diingkari. Kalau ada pun juga ada pendapat yang mengatakan tidak ditutup dengan doa ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga adalah tentang masalah apakah bekerja itu harus diniatkan setiap hari untuk untuk diniatkan mencari pahala karena Allah, ya untuk ibadah. Bekerja apakah setiap hari niatnya untuk beribadah? Apakah harus diniatkan setiap hari? Tidak harus. Cukup Anda sekali waktu Anda niatkan kerja Anda untuk ibadah. Ya, Anda niatkan untuk memberikan nafkah, Anda niatkan untuk membantu orang-orang yang Anda sayangi, ya menunaikan kewajiban Anda. Anda niatkan ibadah demikian, Anda dapat pahala. Tidak mesti tiap hari. Ya, tidak mesti tiap hari. Ketika Anda sudah bekerja, Anda niatkan kerja saya semuanya untuk saya niatkan ibadah kepada Allah. Maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Walaupun kalau orang itu memperbaharui niatnya tiap hari, itu tentu lebih baik. Ya, dia memperbaharui niatnya itu tentu lebih baik agar dia terus ya mengingat niat tersebut, agar dia bekerja dengan amanah, agar dia bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.